Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di-subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di-like, di-share, atau bisa juga di-komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, kembali lagi pada channel Blessing Science, dan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan saat ini materi pembelajaran kita masih dalam seri pembelajaran mengenai usaha dan energi. Dan untuk saat ini materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai energi potensial gravitasi. Nah, seperti apa energi potensial gravitasi itu? Mari simak penjelasannya berikut ini. Ya, baik. Jadi saat ini kita akan mempelajari tentang energi potensial gravitasi ya. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas mengenai energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai energi potensial. Nah, untuk energi potensial itu ada beberapa jenis ya, teman-teman. Jadi ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas, ada juga energi potensial listrik. Nah, untuk saat ini kita fokuskan pembahasan pada energi potensial gravitasi ya. Jadi saat ini kita akan bahas mengenai energi potensial gravitasi. Namun sebelumnya teman-teman, ini pengertian umum dari energi potensial. Jadi energi potensial yaitu energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena kedudukannya. Jadi sekali lagi, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena kedudukannya. Jadi karena posisinya menyebabkan benda itu memiliki energi potensial. Nah, seperti yang saya sudah kemukakan tadi bahwa jadi energi potensial itu terdiri dari ada energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan energi potensial listrik. Nah, kali ini kita akan bahas energi potensial gravitasi, namun pengertian umum dari energi potensial yaitu ini ya. Jadi karena kedudukannya, maka benda itu memiliki energi potensial. Nah, beda dengan energi kinetik. Kalau energi kinetik hanya satu, yaitu ya energi kinetik. Tapi energi potensial ini terdiri dari ya tadi beberapa jenis. Nah, kalau begitu energi potensial gravitasi itu definisikan sebagai energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena kedudukannya, dalam hal ini ketinggiannya. Jadi ketinggian vertikal benda terhadap acuan tertentu. Nah, sekali lagi berarti kalau pengertian energi potensial tadi secara umum adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena kedudukannya atau karena posisinya, maka untuk energi potensial gravitasi itu dimiliki oleh sebuah benda karena kedudukan vertikalnya atau ketinggian vertikalnya terhadap acuan tertentu. Sekali lagi ini perlu diingat, jadi ketinggiannya diukur terhadap acuan tertentu. Nah, jadi kemudian besar energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh sebuah benda itu sama dengan M kali G kali H. M itu adalah masanya, G itu adalah percepatan gravitasi. Kita tahu nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian H ini itu adalah ketinggian vertikalnya. Jadi M massa, G itu percepatan gravitasi, H itu adalah ketinggian vertikalnya. Nah, sekali lagi jadi teman-teman, rumus energi potensial gravitasi itu sama dengan M kali G kali H. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya apa rumus energi potensial, maka harus diperjelas dulu energi potensial yang mana. Karena energi potensial ada energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan energi potensial listrik. Nah, kalau yang ditanya rumus dari energi potensial gravitasi, maka rumusnya adalah M kali G kali H. Nah, kemudian di sini ilustrasinya, jadi ini penjelasannya teman-teman. Jadi katakanlah ini ada sebuah benda yang dilemparkan sehingga benda mencapai ketinggian katakanlah H1 jika diukur dari lantai ya. Nah, kalau diukur dari meja, ketinggian yang dicapai benda itu adalah H2. Jadi kalau kita jadikan acuannya lantai, benda ini ketinggiannya H1. Kalau kita jadikan acuannya meja, maka benda ini ketinggiannya adalah diukur dari atas meja ini yaitu H2. Nah,
Kemudian, jadi di sini teman-teman, untuk menentukan energi potensial dari benda ini, jadi sekali lagi harus jelas acuannya yang mana. Jadi untuk menentukan energi potensial gravitasi dari benda ini, kita harus perjelas acuannya yang mana. Jadi jika acuannya lantai, nah kalau acuannya itu adalah lantai, maka energi potensial gravitasi dari benda ini sama dengan M kali G kali H1. M itu adalah massa benda ini, G itu percepatan gravitasi, dan H1 itu adalah ketinggian benda ini diukur dari lantai. Nah, jadi kalau acuannya lantai, maka energi potensial gravitasinya adalah M kali G kali H1. Nah, kalau kita jadikan acuannya meja, jadi jika acuannya meja, berarti energi potensial gravitasinya itu adalah M kali G kali H2. Jadi kalau kita pakai acuannya ini meja, maka energi potensial gravitasinya adalah M kali G kali H2. Karena ketinggiannya terhadap meja ini adalah H2. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang di atas dan jawaban yang ini, jadi kalau acuannya lantai ini jawabannya, dan kalau acuannya meja ini jawabannya, energi potensial gravitasinya. Kedua jawaban ini adalah benar. Jadi nilai dari kedua jawaban ini berbeda ya. Jadi kalau acuannya lantai nilainya yaitu M kali G kali H1, dan kalau acuannya meja nilainya adalah M kali G kali H2. Kedua nilai ini pasti berbeda, nilai dari energi potensial gravitasinya, tapi keduanya jawabannya adalah benar. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman penjelasan mengenai energi potensial gravitasi. Sekali lagi, energi yang dimiliki oleh jadi energi potensial gravitasi itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau ketinggian vertikalnya terhadap acuan tertentu. Jadi acuannya bisa apa saja ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai acuannya lantai bisa, kita pakai acuannya meja juga bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Meskipun nilainya berbeda, tapi jawabannya itu benar ya. Ya, demikian penjelasan mengenai energi potensial gravitasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Supaya lebih jelas, kita coba lihat contoh soal. Ya, ini contoh soalnya. Jadi, sebuah kotak bermasa 2 kg diletakkan pada sebuah meja. Nah, kemudian kotak tersebut dilempar hingga mencapai ketinggian maksimum 7 meter. Nah, jadi pada ketinggian ini nanti kotak itu akan jatuh lagi ke bawah ya. Nah, jika ketinggian meja 70 cm, berapa besar energi potensial gravitasi kotak tersebut pada ketinggian maksimum jika acuannya A lantai dan B meja. Ya, jadi kita akan menentukan energi potensial gravitasi kotak tersebut pada ketinggian maksimum, yaitu tadi ya. Jadi 7 meter ini diukur dari lantai ya teman-teman. Nah, kalau acuannya lantai itu berapa energi potensial gravitasinya, kalau acuannya meja itu berapa? Ya, baik. Jadi yang pertama kita akan jawab, jadi untuk acuannya itu adalah lantai. Nah, untuk lantai kita tahu energi potensial gravitasinya adalah M kali G kali H. Nah, H ini yaitu ketinggian, kita anggap ketinggian benda tersebut diukur dari lantai. Jadi sama dengan masanya yaitu 2 kg, kemudian percepatan gravitasi yaitu 9,8, dan hanya itu adalah 7 ya teman-teman. Jadi kalau acuannya lantai, ketinggian vertikalnya ini, H ini yaitu 7 meter tentu saja. Maka energi potensial gravitasinya adalah 2 dikali 9,8 dikali 7 itu adalah 137,2 joule. Nah, jadi energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh kotak tersebut adalah 137 joule kalau acuannya lantai. Nah, kemudian yang kedua, kalau acuannya meja. Nah, sekarang kalau acuannya meja berarti energi potensial gravitasinya itu berapa? Nah, kita tahu bahwa meja itu tingginya adalah 70 cm. Nah, 70 cm ini
kita ubah ke meter berarti 0,7 meter. Nah, maksudnya ketinggian meja itu adalah 0,7 meter diukur dari lantai. Nah, berarti kalau kita jadikan acuannya meja, berarti ketinggian benda tersebut terhadap meja adalah, jadi kalau misalnya acuannya itu meja, ketinggian benda terhadap meja itu adalah 7 meter dikurang dengan 0,7 meter ya. Karena kalau diukur dari lantai, meja itu setinggi 0,7 meter. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi ini katakanlah ini mejanya. Nah, kemudian ini bendanya. Nah, benda ini kalau diukur dari lantai ini 7 meter. Nah, berarti kalau diukur dari sini, kalau diukur dari meja itu ketinggiannya berapa? Berarti 7 dikurang dengan 0,7. Karena meja ini sendiri ketinggiannya adalah 0,7 meter. Berarti sisanya ini adalah 7 dikurang dengan 0,7. Atau jawabannya adalah 6,3 meter. Ya, jadi kalau acuannya meja, maka ketinggian benda ini terhadap permukaan meja di sini itu adalah 6,3 meter. Ya. Sehingga energi potensial gravitasi benda itu adalah M kali G kali H. Nah, H ini adalah ketinggiannya terhadap meja, berarti 2 dikali dengan 9,8 dikali dengan 6,3. Nah, sama dengan ini adalah 123,5 Joule. Jadi, kalau acuannya meja, energi potensial gravitasi benda tersebut adalah 123,5 Joule. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Untuk menentukan energi potensial gravitasi, jadi kita lihat acuannya dulu. Jadi acuannya bisa apa saja. Nah, di sini kan nilainya berbeda. Jadi kalau acuannya lantai itu energi potensial gravitasinya adalah 137,2 Joule. Kalau acuannya meja, energi potensial gravitasinya adalah 123,5 Joule. Jadi kedua nilai ini berbeda, tapi keduanya benar ya teman-teman, karena berbeda acuannya. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan mengenai energi potensial gravitasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.